Shalom semua pemirsa yang berbahagia. Kita masuk dalam acara All by Grace saat ini. Mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan kami boleh ada sebagai mereka ada saat ini. Dan kami boleh menyaksikan program All by Grace. Dan kami percaya Tuhan, pada saat ini Engkau telah siapkan sesuatu yang terbaik buat kami terima pada program kali ini. Dan Engkau mau membangun iman kami, membangun hidup rohani kami, dan kami akan semakin mengerti bagaimana dengan hidup yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak, berkenan padamu, berguna bagi sesama. Terima kasih Tuhan, Kau berkarya dengan ajaib, menjamah dan memberkati seluruh acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi
Ya, setiap manusia mendambakan suatu kehidupan yang tidak ada masalah, tidak ada kepusingan, penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita, berbahagia senantiasa sampai tua, bahkan sampai akhir hidup. Itu keinginan dambaan manusia. Namun dalam kenyataan, dunia dengan segala situasi dan kondisi yang adalah berbanding terbalik dengan segala impian dan dambaan hati. Kehidupan seolah-olah diperparah dengan munculnya yang namanya pandemi COVID-19 yang tak terpungkiri dan tak terhindari. Tidak ada yang tak tergoncangkan. Tidak ada yang tak berubah atau tidak perlu diubahkan. Tidak ada yang tidak menghadapi tantangan, termasuk hidup manusia secara holistik, baik jasmani, jiwani, maupun rohani. Ya, merupakan suatu kemurahan Tuhan, kehormatan, dan kebahagiaan, dan juga suatu seni. Jika Anda dan saya dapat hidup, berada, berkehidupan, dan bisa berjuang, bisa berusaha, bisa berkarir, dan bisa bersosialisasi dengan manusia-manusia di dunia ini pada zaman ini. Ketika kita menyikapi realita kehidupan sedemikian, tampak sah-sah saja, wajar, lumrah, dan harus diterima sekiranya sisi jiwani kita secara manusiawi sangat terpengaruh oleh segala kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Hati, pikiran, jiwa seringkali terusik, terganggu, sehingga kehilangan ketenangan, kehilangan damai sukacita, kehilangan kebahagiaan, bahkan kesadaran diri kita akan kebenaran bahwa hidup ini singkat dan hanya berlangsung satu kali saja. Kita pun sampai terlupakan. Padahal jika ditelusuri, maka kita akan ketemukan semua masalah itu berakar dan terletak pada pikiran manusia. Pikiran yang salah, pikiran yang bingung, pikiran yang takut, pikiran yang sangat-sangat banyak kecemasan, itu akan mempengaruhi dan sangat dipengaruhi oleh hati. Sehingga hati pun menjadi salah, menjadi bingung, dan menjadi takut, dan seterusnya. Oleh karena itu, harus kita menjaga pikiran kita sedemikian rupa, dan dengan demikian, kita juga sedang menjaga hati kita. Tema program All by Grace kali ini adalah harus menjaga hati. Ya, kita akan belajar malam ini, namun kita baca firman Tuhan berkata, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hati. Ya, ada seorang pendeta khotbah, dia mengungkapkan ayat ini, dikatakan, jagalah hati. Ini ada satu instruksi, bukan kompromi, bukan tawar-menawar, bukan boleh atau tidak, harus atau tidak, tapi ini ada suatu keharusan. Jaga hati. Bagaimana sikap kita menjaga hati? Sikapnya ialah dengan penuh kewaspadaan, artinya dengan penuh kesadaran, dan pendeta itu menjelaskan sangat indah. Dia bilang dengan penuh kewaspadaan artinya kita wanti-wanti, kita dalam keadaan siaga, kita dalam keadaan pakaian lengkap, senjata lengkap, sebagaimana seorang yang sedang menjaga namanya benteng kota, atau menjaga suatu kota atau suatu negara. Ya, inilah bagaikan serdadu sedang berjaga-jaga. Sama juga dengan hal kita menjaga, seperti menjaga rumah kita. Kalau kita tahu ada maling mau datang, atau ada orang-orang yang ingin mengganggu keamanan, kita akan berjaga-jaga. Dan pasti kalau ada senjata lengkap, kita paling bagus, karena kita akan menjaga dengan sungguh-sungguh penuh kewaspadaan. Nah, hati pun demikian. Hati perlu dijaga dengan sikap seperti kita sudah dipersenjatain lengkap. Jaga dengan penuh kesadaran, dengan penuh kewaspadaan, supaya
hati ini jangan terusik. Supaya hati ini jangan terganggu. Supaya hati ini jangan dimasukkan sesuatu yang tidak boleh dimasukkan. Dan akhirnya hati ini terluka, hati ini jadi hancur, hati ini jadi berantakan. Atau hati ini jadi terselewengkan, atau dialihkan, atau hati ini dicuekin sehingga bisa merasa merana, susah, galau, kacau, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita mau belajar melalui program kali ini, bagaimana seharusnya kita menjaga hati kita dengan baik, menjaga dalam hal bagaimana, menjaga hati agar dapat hati yang bagaimanakah itu. Yang pertama, kita menjaga hati agar bisa memiliki hati yang tulus. Ya, jadi Ibrani 10 ayat 22 berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Di sini dikatakan bahwa kita menghadap Tuhan, bukan berarti kita hanya datang ke gereja menghadap Tuhan, atau kita waktu berdoa kita menghadap Tuhan. Tuhan kita Tuhan maha hadir, Tuhan kita Tuhan yang maha tahu, Tuhan kita Tuhan yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Dia setiap hari ada di hadapan kita. Kalau kita sadar dia ada di hadapan kita, kita menghadap dia setiap saat. Kita berada dalam suatu lingkupan kawasan pemerintahan Tuhan kita yang adalah Raja dan Tuhan atas hidup kita. Kita telah ditebus oleh darah yang mahal oleh Yesus Kristus. Kita telah diampuni dosa kita dan kita telah dibasuh oleh darahnya menjadi disucikan, dan dengan air murni kita telah dibaptis yang telah menjadi terhisap menjadi anggota tubuh Kristus, dan kita telah dibersihkan hati kita dari hati nurani yang tidak benar, hati nurani yang jahat. Ya, jadi jika seseorang telah memiliki hati yang tulus, maka hati orang tersebut itu tidak akan begitu mudahnya untuk diisi lagi dengan hal-hal yang tidak tulus, atau hal-hal yang tidak layak, atau hal-hal yang tidak cocok dan tidak boleh dimasukin. Hati yang tulus pasti sudah dan akan mendorong diri orang tersebut memiliki satu niat, satu kemauan dan tekad, siap melakukan sesuatu secara ikhlas, secara tulus, dan dengan rela berkorban, bayar harga, ya, dengan satu tujuan yang murni demi suatu tujuan yang indah, tujuan yang elok, tujuan yang mulia, tujuan yang berguna, berarti, dan membahagiakan sesama tanpa dicemari oleh trik-trik ataupun siasat-siasat atau tujuan-tujuan tersembunyi, motivasi-motivasi yang tersembunyi, ataupun ada kepalsuan di dalam semua perbuatan tindakannya. Ya, jadi sempat dalam kehidupan kita mengalami, dan saya yakin Anda pun pernah mengalami, ada saja orang-orang yang tulus hatinya, siap menolong kita tanpa pamrih. Ya, pernah pengalaman hidup saat kita sedang bingung, sedang galau, sedang membutuhkan bantuan seseorang, atau bagaimana kita seharusnya pergi mengurus masalah surat-surat yang pada saat itu masih di tempat kita masih banyak berlapis-lapis peraturan-peraturan yang cukup jelimet dan memusingkan. Nah, tiba-tiba datang seorang teman yang memang ahli dalam hal ini, dan dia mengerjakan dengan baik segala sesuatu, dan dia boleh dikatakan sebagai biro jasa, bisa mengurus segala surat-surat yang dibutuhkan. Nah, orang tersebut dia sayang kita, dia kenal kita, dan dia prihatin dengan kita. Dia tahu kita tidak mampu, dia tahu kita membutuhkan pertolongan, sedangkan buat dia itu makanan sehari-hari. Maka dia berkata, mari serahkan padaku.
Apa yang dibutuhkan kamu serahkan padaku. Kelengkapan semua syarat-syaratnya sini serahkan padaku. Pokoknya percaya nanti aku selesaikan. Nah betul saja. Ya, orang lain kalau kita sendiri pergi mengurus atau melalui orang lain pergi mengurus, mungkin makan waktu agak lama dan agak repot prosedurnya. Namun ketemu teman ini yang tulus hati. Dia suruh kita jangan pusing. Dia suruh kita jangan repot-repot. Sudah dia yang urus. Tahu-tahu seminggu kemudian dia datang dengan hasil surat yang kita butuhkan sudah ada di tangan kita. Dia tanpa pamrih. Dia tidak mau terima jasa. Dan dia hanya menolong dengan tulus. Bahkan dia berkorban. Dia mesti bayar bensin, uang bensin. Dia mesti bayar uang parkir. Dan dia mungkin perlu ada ongkos-ongkos tertentu yang lain. Tapi dia berkata, tidak apa. Saya dengan senang hati menolongmu dan dengan tulus. Nah ini dia. Ada kejadian hal demikian. Mungkin Anda pernah mengalami. Ya satu kali waktu ada jemaat yang kita juga kasihan usia sudah lanjut, namun dia bergumul masalah ekonomi dengan amat sangat, ternyata dia sedang tersangkut masalah hutang dengan seseorang. Lalu kita sangat iba hati dengan orang tua ini dan kita janjian. Lalu saya temani dia pergi ketemu kepada orang yang memberikan pinjaman kepada orang tua ini, dan sikap daripada orang yang memberikan hutang itu sangat tidak bersahabat. Saya sebagai pendeta diolok-olok, diusir, bahkan dikata-katain yang aneh-aneh dan tidak berkenan di hati. Saya terima saja karena misi kita jelas. Kita dengan tulus hati menolong orang tua ini tanpa pamrih, tanpa ingin mendapatkan sesuatu apapun keuntungan diri. Ya sempat dimarah-marahin dan lain sebagainya, lalu akhirnya dia melembut dan sampai sempat kami untuk berbicara. Namun sebelum berangkat untuk menolong orang tua ini, kami sudah doa lebih dahulu. Ya, bahkan doa puasa. Dan setelah doa demikian, lalu kita ketemu, bisa berbicara, singkat kata. Orang tua ini tertolong. Ya, hutangnya itu bisa diperhitungkan dengan aset yang ada dan lain sebagainya. Lalu istilah dunia katakan tukar guling. Dan usahanya tetap masih jalan. Bahkan anaknya harus tetap ikut. Namun ownership ataupun kepemilikan perusahaan itu sudah berpindah. Tetapi buat orang tua tersebut ringan sudah. Ya, dia tidak usah lagi pikul segala masalah utang dengan segala akibat-akibat utang itu, dan dia ringan seketika ya karena hutangnya diperhitungkan tukar guling dengan aset yang ada dan usaha yang ada, bahkan anaknya terjamin untuk bekerja menggulung usaha itu kembali seperti punya mereka tetap. Tapi kepemilikan sudah berganti tangan. Dan tidak lama kemudian orang tua ini meninggal dunia dengan bahagia. Tanpa risau, tanpa khawatir bagaimana hutangnya belum lunas. Nah, menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Saat melayani seseorang, katakanlah mendoakan orang sakit. Baik di rumah atau di rumah sakit. Nah, ketulusan kita itu sangat diuji. Ya, waktu kita mau mendoakan seseorang yang sakit, sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, PKS atau apapun namanya jabatannya, kita harus dengan tulus hati. Kalau kita tulus hati, kita hanya lakukan tugas kita menggembala jemaat, membantu jemaat, mendoakan. Itu adalah kewajiban kita. Soal bagaimana Tuhan bekerja, orang ini disembuhkan, mujizat terjadi atau tidak, itu urusan Tuhan. Tapi kita sudah lakukan bagian kita. Jangan sampai hati kita sambil ada ketidaktulusan, sambil berkata dalam hati, aduh kalau aku doain dia mengalami mujizat, betapa aku akan naik pangkat ataupun
harkat martabatku tinggi, ataupun orang akan merasa kagum bahwa aku dipakai Tuhan, dan lain sebagainya. Jangan. Pelayanan yang tulus, jangan ambil kredit untuk keuntungan diri. Jangan ambil ya prestasi kita itu untuk yang menaikkan reputasi kita, ataupun seolah-olah nama baik kita jadi lebih terangkat. Jangan ada sesuatu niat apapun. Jangan ada motivasi-motivasi lain terselubung. Ya, jadi saat gereja sedang membutuhkan tenaga bantu, kita mesti sukarela membantu. Dibeliin konsumsi, puji Tuhan. Dikasih minum, puji Tuhan. Dikasih sesuatu makanan, karena kita membantu berjerih lelah, puji Tuhan. Tapi kalau tanpa diberikan makanan, tanpa diberikan minuman, kita kerjakan dengan tulus karena kita kerjakan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita mengabdi. Ini namanya tulus. Ya, susah untuk kita melihat ketulusan orang, khususnya dalam hal memberi persembahan juga. Apalagi yang soal membayar persepuluhan. Kita memberi persembahan karena kita mencintai Tuhan. Kita menghargai kesempatan yang Tuhan beri untuk kita terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dan kita boleh menjadi orang yang ikut memasok kebutuhan rumah Tuhan. Itu satu kebanggaan. Dan itu ada satu transfer harta benda kita yang sementara kepada kekekalan. Tapi apakah kita bisa jelas, tulus saat kita memberi persembahan pada Tuhan melalui gereja Tuhan? Ada berapa orang yang sungguh-sungguh tidak tercemari ketulusannya? Ya, kadang-kala bisa terpikir di hati, aku memberi supaya diberi Tuhan. Aku memberi, aku bayar persepuluhan supaya aku diberkati dengan berkelimpahan. Janji Tuhan. Memang itu betul janji Tuhan. Dan memang betul itu firman Tuhan. Tetapi bagian kita ialah tulus. Kita memberi, kita mengasihi Tuhan. Dan ini adalah satu penghargaan kepada kesempatan yang Tuhan beri. Untuk kita boleh terlibat dalam perekonomian dari rumah Tuhan. Dan ekonomi kita dipindahkan ke dalam kekekalan yang bernilai selama-lamanya. Jadi jangan dicemari. Nah, ini dia namanya ketulusan. Ya, anak saya ada usaha. Kadang-kala kita mendengar ada saja teman-teman yang di gereja, mereka datang membantu tanpa pamrih. Ya, dikasih makan pun dia tidak terima, dikasih minum pun dia tidak terima. Tapi ada juga yang bisa terima minum, terima makan, nggak masalah. Dia tulus hati. Dia melihat kamu lagi sibuk, perlu bantuan, dia dengan ringan tangan membantu. Nah, ini namanya ketulusan. Ya, jadi waktu mendengar, Bok Susemu sedang mau merapikan ya taman atau tanaman-tanaman. Ada saja anak-anak yang dari gereja cabang ingin membantu. Sampai mereka berkorban waktu, sampai mereka pas lagi cuti pekerjaannya, atau pas kuliahnya lagi cuti. Mereka datang menempuh perjalanan yang jauh, ya, datang untuk membantu kami selama seminggu, 2 minggu, bahkan 3 minggu. Lalu mereka kembali lagi ke kota mereka, kembali dengan aktivitasnya. Mereka membantu karena mengasihi kita. Membantu dengan tulus dan kita sangat menghargai. Oleh karena itu, dalam dunia yang nyata, kita kenal ada istilah yang berkata, ada udang di balik batu. Nah, inilah merupakan suatu ungkapan atas ketidaktulusan hati seseorang. Sekalipun kelihatannya ia melakukan sesuatu yang baik, namun di balik itu terselip motivasi negatif secara tersembunyi. Ya, orang yang mempunyai hati yang tulus, dia akan beroleh apa di mata Tuhan? Menurut firman Tuhan dalam Mazmur pasal 7 ayat 10, dia akan mendapatkan Tuhan menjadi perisai yang akan menyelamatkan dia. Ini suatu hal yang sangat indah kalau kita tulus hati. Mazmur 7 ayat 10.
Apalagi dia dapat memandang wajah Tuhan. Mazmur 11 ayat 7. Keadilan Tuhan dinyatakan. Mazmur 36 ayat 10. Kebaikan Tuhan dinyatakan. Mazmur 73 ayat 1 dan 125 ayat keempat. Dan Mazmur 97 ayat 11 berkata, orang yang tulus hati akan dapatkan sukacita Tuhan. Oleh karena itu, kita harus betul-betul renung sejenak. Bagaimana dengan hidup kita? Sudahkah kita menjaga hati kita sedemikian rupa agar kita bisa memiliki hati yang tulus? Nah, ini yang Tuhan kehendaki. Ya, saat engkau dibutuhkan, saat engkau ingin melakukan sesuatu, saat engkau ingin menolong seseorang, saat engkau memberikan tenaga untuk dengan volunteer, untuk dengan sukarela, untuk melayani Tuhan. Nah, kembali, ketulusan hati harus kita uji setiap saat. Kalau kita bisa benar-benar memiliki hati yang tulus, dan jaga demikian hati kita, sehingga selalu tulus, nah kita akan sungguh sangat menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu setiap saat kita melihat Tuhan, selidiki aku Tuhan. Apakah motivasiku benar? Apakah hatiku sungguh tulus? Selidiki aku, apakah aku sungguh-sungguh mengasihimu dengan tulus? Selidiki aku, hatiku Tuhan, apakah aku bisa mau setia sampai akhir? Maka kita akan senantiasa hidup menyenangkan Tuhan, ya, dengan selalu memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Semua ikut nyanyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ya, jadi yang pertama kita menjaga hati supaya bisa mendapatkan hati yang tulus. Sekarang yang kedua, kita menjaga hati agar memiliki hati yang berbahagia. Nah, ini berbahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbahagia, kata bahagia itu adalah suatu keadaan atau suatu perasaan senang, tentram, bebas dari segala yang menyusahkan. Terlepas dari benar atau salah soal mengartikan kata bahagia, jangan kita jadikan jadi topik untuk kita perdebatkan. Karena secara umum saya percaya Anda dan kita yakin, kita setuju, ya, kita akan menerima bahwa berbahagia adalah suatu keadaan atau perasaan hati atau kehidupan yang memiliki kesenangan, ketenangan, sukacita, ketentraman, damai sejahtera, tiada sedih, tiada susah, segala sesuatu tersedia, rasa aman, tiada khawatir, tiada cemas, dan tiada ketakutan, dan seterusnya. Oleh karena itu, harus kita jaga hati kita sedemikian rupa, agar dapat memiliki hati yang berbahagia. Dengan cara, jangan gampang-gampang memasukkan segala sesuatu hal-hal yang memusingkan, yang bisa membuat kita khawatir, yang bisa membuat kita cemas, yang bisa membuat kita takut, resah, gelisah, terancam, terintimidasi, atau hal-hal yang menyusahkan, hal-hal yang pelik, yang jelimet. Harus jaga hati kita sedemikian rupa sehingga kita tidak akan mudah-mudahnya hati ini terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang sedang berkecamuk, yang sedang terjadi dengan segala apapun yang sedang kita hadapi. Namun tanpa kita sadari, ketika mata kita melihat sesuatu, telinga kita mendengar sesuatu, penciuman kita mencium sesuatu, lalu otak kita akan mulai memikir, mengolah, lalu memberi kesimpulan sesuatu. Dan tidak lama kemudian mulut tidak tertahankan lagi, akan mengatakan sesuatu yang mungkin saja berupa suatu kata-kata proklamir, tapi sebaliknya perkataan yang bersifat kutukan juga bisa terjadi, sehingga perkataan mulut yang besar kuasanya itu bisa berakibat sesuatu yang fatal. Dan hati pun seketika akan menjadi kacau, menjadi galau, dan tidak lagi memiliki hati yang berbahagia. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, oleh karena itu, kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa, supaya hati yang berbahagia jangan berubah menjadi galau dan kacau, gelisah, tertekan, hanya karena terpengaruh dengan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan terpengaruh oleh lingkungan, oleh situasi dan kondisi. Katakan pada hatimu, mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Engkau memiliki Tuhan yang hidup, yang adalah kekuatan. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa. Dia selalu akan menjadi perisai bagimu, melindungimu. Watasina ni wiha yoman, wiha Taiwan limien fan chao. Watasina当仰望神，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们。
他用笑脸帮助我们，是我的力量，是我的主。Hai hatiku dan segenap jiwa, ngapa tertekan gelisah? Hai hatiku, haraplah Tuhan. Dengan tersenyum Dia beri pertolongan. 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 Dia kekuatanku, Dialah Tuhan. 我的心啊，你为何忧闷？为何在我里面翻搅？我的心啊，当仰望神啊，哦，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，他用笑脸帮助我们，是我们的力量，是我们的主，是我们的力量，是我们的主，是我们的力量，是我们的主。Ya, kita tidak perlu gelisah. Kita jangan sampai hati kita tertekan. Jiwa kita jadi galau. Jiwa kita jadi tidak tenang. Karena kita memiliki Tuhan adalah sumber kekuatan. Dan adalah Tuhan yang maha peduli. Dan Dia senantiasa akan membentengi kita. Memimpin hidup kita. Sehingga hati yang berbahagia ini tidak akan tercemar. Tidak akan terganggu oleh apapun juga di dalam dunia ini. Karena itu, ya, untuk bisa menjaga hati sedemikian rupa, seagar bisa mendapatkan hati yang selalu berbahagia, maka kita harus menjaganya sedemikian rupa sesuai dengan apa yang diarahkan oleh firman Tuhan. Dalam Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 3, di situ berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2 berkata, tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu, firman Tuhan itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ini yang positif. Ya, kita menjaga hati kita itu sedemikian rupa dengan dibentengi, dengan dipagari, ataupun dengan diisi oleh Taurat Tuhan, oleh firman Tuhan. Kalau kita mengaku kita anak Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah ditebus dari kerajaan maut. Kita masuk dalam kerajaan sorga, kerajaan Allah. Tuhan sendiri menjadi raja atas hidup kita. Kita berada dalam kawasan kerajaan Allah itu. Maka konstitusi ataupun undang-undangnya adalah berupa firman-Nya, berupa segala Tauratnya. Nah, itulah yang akan menjadi rambu-rambu yang memagari kita. Maka kita harus luangkan waktu lebih banyak untuk boleh menekuni,
menggali, mengerti, mengenal firman kebenaran Tuhan itu. Dan kita mau dipengaruhi dengan amat sangat. Sehingga kita akan sungguh-sungguh setiap hari menjaga hati sesuai dengan firman Tuhan. Ya, kita betul-betul selalu adakan waktu, upaya untuk bayar harga, untuk memperdalam akan segala firman Tuhan itu yang akan sangat berpengaruh terhadap hidup kita. Ya, pola pikir kita, perkataan kita, perilaku kita, kegiatan kita, kemana kaki kita boleh melangkah atau berjalan, dan di mana kita boleh berada, dengan siapa kita boleh duduk bersama di dalam satu pergaulan. Ya, ini sangat akan berpengaruh bagaimana hatimu tetap berbahagia atau tidak. Oleh karena itu, ya, seperti lagu tadi berkata, kenapa hati kita tertekan? Kenapa jiwa kita menjadi gelisah? Nah, ini sebabnya. Karena kita terpengaruh oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita bergaul, kita berada di kumpulan siapa, kita berjalan di jalan yang bagaimana, kita duduk dengan siapa. Kalau kita bisa ngerti, jaga hati demikian, kita tidak akan gampang-gampang menyodorkan diri untuk dirusak suasana hati kita. Kita tidak akan gampang-gampang terpengaruh oleh apa yang kita katakan, oleh apa yang kita dengarkan, oleh apa yang kita lihat, oleh apa yang kita dengarkan. Karena kita sudah mempunyai landasan, fondasi yang benar, ya, sesuai firman Tuhan. Maka hati yang terjaga baik akan senantiasa memiliki kebahagiaan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh apapun juga. Memang kenyataan dunia yang penuh dengan tantangan, dengan problematik, ya, tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa bertahan, ya, tidak ada yang tidak terganggu, tidak ada yang tidak tertantang. Semua bisa ditantang sedemikian rupa. Namun justru di tengah-tengah badai, di tengah-tengah ombak, di tengah-tengah segala angin puyuh ataupun segala masalah dan kesulitan, orang yang hidupnya berbahagia karena punya fondasi yang benar di atas firman Tuhan, dia tidak akan terganggu. Maka seorang pelukis pernah melukiskan tentang keheningan, keteduhan, singkat kata tentang kebahagiaan hidup. Dia menggambarkan ada satu air terjun yang besar yang sedang turun airnya yang deras. Namun di samping tebing itu ada satu sangkar burung dan ada seekor burung yang sedang bertengger di sana dengan tenangnya. Nah, ini memberikan satu pewahyuan ataupun satu ilustrasi yang indah untuk kita renung. Justru di tengah-tengah gemuruh, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah masalah itu, bisakah kita tetap menjaga hati, tetap berbahagia? Nah, ini yang Tuhan ingin kita lakukan dan kita usahakan. Oleh karena itu, ya, menjaga hati yang kedua adalah menjaga agar dapat memiliki hati yang berbahagia. Dan yang ketiga, kita mau menjaga hati, bagaimana menjaga hati agar bisa mengerti bahwa hidup ini singkat dan hanya satu kali. Kita harus menjaga hati sedemikian rupa agar kita bisa mengerti hidup kita ini tidak terkecuali siapapun, singkat dan hanya satu kali saja. Ya, Anda kalikan sendirilah. Berapa panjang umur seorang di dunia ini, sampai 100 tahun pun coba engkau kalikan. 1 tahun 365 hari. Kalau dikali dengan 100 tahun, ya cuma 36.500 hari.
Ya, banyak waktu anak kecil senang kalau ulang tahun. Bukan karena bisa tiup lilin ya dari kue ulang tahun. Ya, ada sebagian anak kecil senang karena sebentar lagi dia bisa bertambah umur, bisa pakai celana panjang, bukan celana pendek lagi. Anda dia udah dewasa. Makin naik usia, makin besar umurnya, makin dewasa. Tetapi Anda boleh tanya kepada setiap orang yang sudah umurnya, yang sudah separuh baya. Setiap tahun ulang tahun, artinya apa? Bertambah satu usia, bertambah 1 tahun, berarti berkurang 1 tahun. Ya, makin meningkat usianya, makin dekat dia kepada tutup usianya. Artinya, hidup ini singkat. Sesingkat apa? Ayub pasal 14 ayat 1 mengatakan, manusia yang lahir dari perempuan singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Siapa yang berani mentip X ayat ini? Memang itu satu kenyataan. Setiap kita adalah hasil lahir dari perempuan. Dan kita tahu singkat umur kita. Berapa sih umur kita? Menurut Mazmur 90 ayat 10 dia berkata, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Itu sudah ada bonus. Dan kebanggaannya, nah ini dia. Kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya itu buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Oleh karena itu pemazmur berkata, ajarlah kami pada ayat 12 untuk menghitung hari-hari hidup kami sedemikian. Sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Bukan bijak sini, bijaksana. Ya, hati yang bijak. Supaya kita betul-betul hitung bukan hanya dengan kalkulator. Itu hitung hari-hari hidup kita adalah sesuatu yang berharga bagaikan orang zaman dahulu. Ya, kita kalau ambil uang kontan dari bank atau di rumah kita ada uang, kita mau bayar seseorang, kita pakai spon yang sudah diairi, sudah basah, lalu kita dengan jari untuk celup, tekan dulu sponnya, ada air, lalu kita hitung uang kita. Kenapa dihitung demikian? Kita nggak mau bayar kelebihan, dan nggak mau kurang, mengurangi hak orang tidak baik. Bayar lebih, ya kita rugi. Ya kita hitung dengan cermat. Nah ini dia yang mau kita sikapi. Hitung hari hidup kita. Bagaikan kita, sebentar, ada orang pakai ludah. Ini hitung duit. Nah itu, hitung nyawamu, hitung hidupmu. Nah ini yang mau kita sikapi. Karena hidup ini singkat. Bertambah 1 hari, berkurang 1 hari di dunia. Bertambah 1 hari, mendekat ke kuburan. Makin dekat 1 hari. Ini dia. Pengkhotbah 8 ayat 8 berkata, tiada seorang pun berkuasa menahan angin. Dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Yakobus 4 ayat 14 berkata, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap. Yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, oleh karena itu, harus kita tidak menyadari, mengakui kebenaran atau kenyataan singkatnya jenjang waktu hidup seseorang. Jangan sampai hati kita tidak terjaga sehingga kita mengabaikan, kita apatis atau kita menganggap sepi, bahkan kita hidup sembrono. Ya, tidak sadar bahwa hidup ini hanya singkat dan hidup ini hanya 1 kali saja, tidak bisa dapat diulang. Nggak ada siaran ulangan. Harus kita bertekad dalam hati kita yang terjaga itu. Agar di hidup yang singkat ini, hendaklah hidup ini memiliki isi, nilai, dan arti. Selama masih ada kesempatan hidup, hati harus dijaga, terjaga. Jangan sampai diselewengkan atau terbiaskan oleh hal-hal duniawi yang bisa saja mempesona kita, menawan kita, atau menggerakkan kehidupan kita ke arah yang tidak sepantasnya. Hendaklah hidup yang singkat dan hanya 1 kali saja ini kita isi dengan hati
pikiran, perilaku, tindakan, perbuatan yang senantiasa memprioritaskan hal-hal surgawi. Karena hidup ini sementara. Hal-hal rohani ini yang bernilai kekal. Ya, dan hal-hal yang berharga di mata Tuhan dan manusia. Yang berguna bagi Tuhan dan berguna bagi sesama manusia. Bahkan hidup yang singkat ini kita mau senantiasa hidup berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Kita mau diberkati oleh Tuhan sementara hidup untuk bisa menjadi saluran berkat. Atau diberkati menjadi berkat. Ya, saya cukup berapa tahun yang lalu, suatu hari diminta untuk memimpin acara penghiburan di rumah seseorang. Dan saat kami pergi, kami dengar ulang lagi apa yang kami dengar di kuping melalui telepon. Istrinya menceritakan, suaminya itu orang sehat, jaga kesehatan, pagi jalan pagi, sore pulang kantor, pagian pulang karena takut ada macet, nanti emosi tidak stabil di kendaraan. Dia pulang lebih awal sebelum jam macet. Ngapain? Pulang ke rumah, di rumahnya ada alat-alat olahraga. Ya, alat-alat gym. Dia olahraga, lalu mulai sore, ya menjelang matahari terbenam, dia jalan sore di kompleks perumahannya. Makan sangat jaga. Orang bilang pisang goreng enak, dia beli pisang goreng, dia tekan-tekan dulu dengan tisu sampai minyaknya keluar. Dia sangat jaga kesehatan. Suatu hari, orang ini, pengusaha ini menelpon istrinya yang sedang berada di negara tetangga. Dan istrinya nanti malam akan pulang. Maka suaminya berkata, saya pergi cukur rambut, nanti saya ke airport jemput mama ya. Oke, taruh telepon, lalu dia sama supir, dia pergi ke tempat barbershop untuk cukur rambut. Nah, istrinya belikan oleh-oleh, makanan kesukaan suaminya, udah siap-siap nanti malam pulang, sama-sama nikmati makanan ini, dan suami akan senang, reuni, kumpul lagi sekeluarga dengan bahagia. Namun tak disangka, baru dia belanja, handphonenya ditelepon oleh supir. Supirnya telepon kasih tahu nyonya, bos, suamimu, kenapa? Si istri tanya, kenapa? Ya baru masuk ke barbershop, baru mau cukur, lalu duduk, tiba-tiba pengusaha ini terkulai. Begitu aja, meninggal dunia. Masih usia di bawah 50 tahun. Masih muda belia. Pengusaha, kaya raya, sehat, kematian. Tidak ada siapapun bisa menahan. Hidup ini singkat. Tidak ada yang bisa tahu kapan waktu kita tiba. Itu dia. Karena itu kita mesti sadari dengan amat sangat jaga hati sedemikian rupa bahwa hidup ini singkat. Tak hanya satu kali. Dan kita selalu mengerti hidup yang singkat dan hanya satu kali ini kita mau manfaatkan, kita mau isi dengan hal-hal yang berarti, bernilai, berbobot, dan hidup kita bisa berdampak. Ya, suatu hari kalau sampai ajal kita tiba, kita berkata ini belum tiba waktunya, tapi sudah tiba duluan. Ya, apa boleh buat? Tidak ada yang berkuasa pada hari kematian, seperti ayat yang kita baca tadi. Karena itu, semua pemirsa, baik-baiklah, jaga hati. Jangan syarat dengan pesta pora. Jangan syarat, jangan penuh dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal pelampiasan hawa nafsu, dengan hal-hal sekuler, dengan hal-hal duniawi, dengan hal-hal dosa, apalagi dengan hal-hal yang bisa mendukakan Tuhan. Ya, isi hati kita, jaga sedemikian rupa, ya,
isi dengan firman Tuhan, isi dengan kebenaran firman Tuhan, dan renungkan baik-baik bahwa hidup ini singkat dan hanya satu kali. Karena itu, kita harus tekad sama Tuhan. Aku tidak mau lalui hari hidupku hanya dengan sia-sia, dengan hal-hal yang resah, sengsara, merana, susah. Sia-sia ku lalui. Padahal hari-hari hidupku adalah indah dan baik. Ya, di hidup singkat ini, aku mau memiliki nilai dan arti. Aku mau sandar Tuhan Yesusku setiap langkahku pasti, dan aku nanti suatu hari aku akan berpindah dari dunia sementara ini kepada hidup yang kekal. Karena hidup kekal menantiku. Hidup bukan karena hari berapa lama engkau hidup, tapi hidup ini harus ada arti. Itulah yang harus kita camkan baik-baik. Jaga hati kita supaya memiliki hati yang tulus. Jaga hati kita supaya memiliki hati yang berbahagia. Jaga hati kita supaya mengerti bahwa hidup ini singkat dan hanya satu kali saja. Mari kita berdoa bersama-sama, dan sebelumnya dengarkan pujian ini buat Anda merenung maknanya sangat indah buat engkau. Arti hidupku. Banyaklah hari yang indah, namun ku lalui dengan resah. Banyaklah hari yang berarti, sia-sia ku lalui. Di hidup yang singkat ini, miliki isi nilai dan arti. Sandar Yesus langkah pun pasti, hidup kekal menanti. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Banyaklah hari yang indah, namun ku lalui dengan resah. Banyaklah hari yang berarti, sia-sia ku lalui. Yang singkat ini, miliki isi nilai dan arti. Sandar Yesus langkah pun pasti, hidup kekal menanti. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Hidup bukan hanya hari, hidup harus ada arti. Bebas dari belenggu dosa, inilah arti hidupku. Hidupku jadi berarti, miliki Yesus di hati. Damai sejahtera hidup kekal, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Arti hidupku. Arti hidupku. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur
untuk apa yang Kau nyatakan bagi kami melalui acara kali ini. Kau ingin, Engkau menghendaki setiap kami boleh menjaga hati kami sedemikian rupa. Kami harus menjaga hati agar dapat memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang berbahagia, bahkan hati yang mengerti bahwa hidup ini hanya satu kali dan hidup ini singkat. Oleh karena itu, Tuhan tolong kami, jangan lagi mengisi hati kami dan tidak menjaga hati kami sedemikian rupa. Akhirnya hati kami tersakiti, hati yang berbahagia jadi tidak berbahagia, hati yang tulus akhirnya tidak tulus, dan hati yang sadar akan kebenaran hidup manusia itu singkat, dan hidup ini hanya satu kali, akhirnya jadi tidak sadar lagi. Sehingga kami menghambulkan waktu dan hidup dengan sia-sia. Tolong kami semua Tuhan, supaya kami mau Tuhan belajar seperti pemazmur berkata, Tuhan ajar kami Tuhan untuk bisa menghitung hari-hari hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami mendapatkan hati yang bijaksana. Dan kami boleh perhitungkan, bahkan setiap hari hidup kami boleh diingat oleh Tuhan. Dan kami tidak lagi berlalu dalam gemasmu, berlalu dengan buru-buru, dan kami melayang lenyap, dan kami setiap saat persiapkan. Selagi kami berada dalam dunia yang kesementaraan ini, kami siapkan hati untuk menyongsong hidup yang akan datang. Karena setiap saat Tuhan memanggil kami kembali, kami dilayakkan kembali, dan kami akan kembali menyongsong hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, bagi mereka yang belum mengenal jalan ke surga, jalan menemukan keselamatan hidup yang kekal. Tuhan, Engkau nyatakan dalam hati mereka, dan biar mereka saat mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka pribadi, Tuhan, Engkau masuk dalam hati dan hidup mereka, dan Engkau selamatkan mereka, ubahkan mereka, ampuni dosa mereka, dan pimpin hidup mereka, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh menjalani kehidupan ini, kehidupan yang bernilai, berarti, berbobot, dan berdampak, yang ada isinya, yang ada bobotnya, dan hidup yang dapat disenangi oleh Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami menyerah, dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, mungkin Anda berkata, ya enak saja ngomong bahwa hidup ini harus diisi dengan hal-hal yang berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak. Tapi aku lihat kenyataan hidupku, bahkan ada beberapa kawan-kawan, bahkan ada orang-orang yang namanya sudah percaya Tuhan sekalipun. Tiap hari hidupnya, tiap hari dipenuhi, hatinya dipenuhi dengan hal-hal yang sangat menyusahkan. Dengan begitu banyak problem, waktu-waktunya selalu habis hanya untuk menyelesaikan masalah demi masalah. Yang satu belum selesai, yang lain datang lagi. Jikalau engkau punya pendapat demikian, tidakkah baik kalau hari ini aku mendoakan engkau, supaya hidupmu boleh berubah dan diubahkan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga engkau bisa menikmati suatu kehidupan yang mulai dari hatimu terjaga dengan baik, hatimu bisa tulus, hatimu bisa berbahagia, bahkan engkau menyadari dengan sungguh-sungguh hidup ini singkat dan hanya satu kali, dan jangan lagi lalui hidup ini dengan resah, gelisah, dan sengsara, dan segala susah payah. Engkau mau supaya jalani kehidupan ini untuk hal-hal yang bernilai, berbobot, berarti, dan bisa berdampak bagi Tuhan dan sesama. Dan engkau mau didoakan supaya jangan lagi tiap hari engkau hanya habiskan waktu untuk menyelesaikan masalah dan membereskan segala kesulitan. Engkau boleh nikmati satu keteduhan. Engkau bisa menikmati satu keselamatan yang secara sempurna. Selamat secara ekonomi, selamat secara tubuh jasmani, selamat secara jiwani, tenang, teduh, dan bahagia. Selamat secara rohani, engkau mendapatkan jaminan untuk hidup yang kekal. Bahkan engkau selamat secara kesehatan.
Tidak lagi digerogoti oleh sakit penyakit yang tiap hari menyita waktumu dan menghabiskan semua harta bendamu hanya untuk berobat. Aku percaya Tuhan berjanji hidup yang diselamatkan adalah secara menyeluruh. Bukan hanya masa yang akan datang di dalam kekekalan, tapi di masa kini pun engkau boleh diselamatkan dan boleh mengalami di bumi seperti di sorga. Karena Tuhan menyertaimu. Buka hatimu dan minta diperbarui oleh Tuhan saat ini juga. Jangan tunggu esok, karena esok mungkin terlambat. Mari kita berdoa. Taruh dua tanganmu di atas hatimu. Pertanda engkau merendahkan hati dan mengundang Tuhan untuk boleh menjadi Tuhan dan Raja atas hidupmu, memerintah dan mengatur, mengelola kehidupanmu sedemikian rupa sehingga engkau bisa menjalani kehidupan yang lebih indah, lebih berarti, lebih bernilai dan lebih berbobot. Tuhan, aku berdoa untuk mereka yang tumpang tangan di atas hati, di atas dada mereka. Tuhan, Kau kenal mereka lebih daripada mereka mengenal diri mereka. Masa lalu sudah berlalu, ke segala penyesalan pun tiada gunanya. Namun masa yang akan datang dan masa sekarang ini ada kenyataan yang mereka harus jalani dan harus hadapi. Karenanya Tuhan, mari Tuhan berkasih karunia, berkemurahan kepada mereka saat mereka mengundang Engkau masuk menjadi Tuhan dan Raja dan Tuhan atas hidup mereka, untuk mengelola seantero hidup mereka, untuk memimpin dan memberkati mereka dengan keselamatan secara holistik, baik tubuh, jiwa, dan roh, baik masa yang akan datang, kekekalan, maupun masa kini. Mereka boleh ditebus dari dosa, boleh terluput daripada kutukan-kutukan akibat dosa, bahkan boleh hidup tidak tercemar oleh dunia ini, tidak lagi dibawa kuasa roh-roh dunia dan roh-roh jahat ingin mencelakakan dan ingin menjermuskannya. Dan Tuhan, tolong mereka sekali membuka hati bagimu. Hati mereka sedemikian rupa boleh berubah dan memiliki hati yang tulus selalu, dan hati yang berbahagia, bahkan selalu mengerti kebenaran. Oh, hidup ini singkat dan hanya satu kali, sehingga mereka boleh jalani hidup ini dengan sangat-sangat luar biasa, diubahkan Tuhan dan mengalami pembaharuan yang signifikan, menikmati hidup yang berarti, bernilai, berbobot, dan diberkati sampai bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dan puji namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Bagi Anda yang bergumul untuk anakmu yang sampai hari ini kamu katakan dia telat, belum bisa bicara, belum bisa ngomong. Dari pengalaman pelayanan, mendoakan anak-anak yang bisu dan tuli, kami menemukan kebenaran. Kebanyakan anak-anak demikian. Karena tuli, karena tidak mendengar, maka dia tidak bisa bicara. Namun ada juga pengecualian. Bisa dengar, tapi tidak bisa bicara. Tapi pada umumnya mayoritasnya tidak bisa dengar, maka dia tidak bisa bicara. Karena itu, mari kalau engkau rindu supaya anakmu segera bisa bicara, engkau yakin percaya Tuhan mampu lakukan mujizat buat anakmu yang sampai saat ini engkau katakan dia telat, belum bisa bicara. Mulai hari ini, engkau buka hati dan ganti perkataanmu. Dan doa dengan proklamir. Dan ikut kerjasama untuk mendukung supaya anak ini bisa segera mendengar dengan jelas, mendengar dengan baik, dan bisa bicara dengan baik. Saat ini, jika anak ini ada bersamamu, engkau taruh tangan kananmu di atas kepalanya, tangan kirimu engkau taruh di atas hati anak tersebut. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk anak yang membutuhkan pertolongan. Dia masih belum bisa bicara. Dan hamba-Mu berkata kemungkinan dia juga tidak bisa mendengar dengan baik. Karena itu Tuhan, Engkau tahu yang tepat, Engkau tahu yang terbaik.
Kalau memang telinganya tuli, tidak bisa mendengar, apakah separuh atau duanya, dan dia tidak bisa bicara sampai hari ini, saat ini aku berdoa, pendengarannya langsung Tuhan buka saat ini. Dalam nama Yesus, roh tuli, tinggalkan anak ini. Dan segera Tuhan buka akan pita suaranya. Dalam nama Yesus, dia segera bisa bicara. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima mujizat untuk anak-anak ini. Di dalam nama Yesus, sembuh, bisa berbicara. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagi nama Yesus. Sama lagi, ada anak yang engkau katakan susah ditundukkan. Dia super aktif. Bahkan ada yang berkata anakmu itu autis. Dan lain sebagainya. Bisakah autis disembuhkan Tuhan? Bisakah anak yang super aktif bisa ditenangkan Tuhan? Bisa berubah? Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Asal kau percaya saat ini, ayo kita sehati. Engkau mungkin mau pegang anakmu itu, dia akan lari. Namun saat ini, kita sehati, engkau taruh dua tangan di atas dadamu. Tanda engkau setuju dan sepakat. Karena Tuhan berjanji di dunia dua orang sepakat minta apapun Tuhan jawab. Saat ini kami sepakat dengan orang tua yang mendoakan anak ini super aktif. Dan ada yang berkata anak ini autis dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, Engkau berkasih karunia kepada anak-anak ini. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak ini. Dan dia tidak autis lagi, tidak super aktif lagi. Menjadi anak yang normal. Bisa sekolah, bisa belajar, bisa hidup dengan baik. Dan bisa ditundukkan segala sifat-sifatnya yang selama ini susah untuk ditundukkan. Tapi mulai hari ini, saat ini juga Tuhan, lakukan mujizat. Dalam nama Yesus, anak-anak ini sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, Kau ajaib. Kau luar biasa. Glory bagimu. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Aku berdoa untuk orang yang levernya ada masalah. Bahkan engkau terancam untuk mengalami operasi lever dan lain sebagainya. Kau sudah cukup lama berobat, namun tak kunjung sembuh. Saat ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu dan percaya levermu saat ini Tuhan jamah dalam nama Yesus saat ini. Kuasa dalam nama Yesus menjamah levernya dan menjadi sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Haleluya. Aku mau berdoa untuk Anda yang bergumul untuk pekerjaan. Karena engkau sedang banyak terjadi PPKM apa lockdown, engkau ada yang kehilangan pekerjaan dan melamar ke sini ke sana belum dapatkan berita diterima kerja di mana. Mari engkau mau beriman untuk pekerjaan yang baru yang Tuhan sediakan yang lebih baik dengan pemasukan yang lebih baik, suasana kerja yang lebih baik bagimu. Ayo imani saat ini. Seberapa Anda yang bergumul untuk pekerjaan, ayo saat ini tumpang tangan di atas dadamu berdoa dalam nama Yesus. Aku percaya Tuhan Engkau mempedulikan mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan baru. Tuhan buka jalan yang hidup dan yang baru tak terpikirkan oleh hati kami. Engkau berikan pada mereka dengan segera boleh terima berita mereka sudah diterima untuk bekerja di perusahaan yang lebih baik, dengan pemasukan yang lebih baik, bahkan dengan persyaratan dan suasana kerja yang lebih baik. Dalam nama Yesus, diberkati. Haleluya. Glory bagi nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji namamu bagi semua Anda yang mempunyai keperluan, kebutuhan, apapun juga pergumulan yang engkau ingin didoakan. Taruh dua tanganmu di atas dadamu, baik soal sakit penyakit jasmani, maupun ada gangguan-gangguan untuk soal tidur, tidak pulas atau susah tidur. Ya, secara kejiwaan, jiwa ada saja yang terganggu. Ya, ataupun hidup rohanimu.
engkau mandek dan engkau stagnan, engkau tidak bertumbuh lagi. Ya, mari apapun masalah yang kau hadapi, soal ekonomi, soal pekerjaan, soal usaha, soal penjualan aset, soal anak-anakmu yang punya masalah-masalah yang pelik dan lain sebagainya, soal studi, soal masa depan, soal perjodohan. Ayo taruh dua tanganmu di atas dadamu, berdoa. Tuhan, dengan segala keperluan, segala kebutuhan, pergumulan yang sedang dihadapi anak-anakmu, dan engkau berjanji, bila kami percaya, kami akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima bahwa semua pergumulan kami, keperluan kami, semua kebutuhan kami, Tuhan, engkau jawab dalam nama Yesus dengan caramu yang ajaib, dengan caramu yang tak terpikirkan oleh kami, dengan jalanmu yang baru, jalanmu yang hidup, yang memberikan kami kelegaan dan mujizat bagi kami, boleh melihat kemuliaanmu dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban doa, karena kami percaya dalam nama Yesus kami sepakat sehati berdoa, Tuhan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu untuk apa yang kami terima pada kali ini, acara All by Grace. Dan kami mau akhiri acara ini, dan Tuhan berkati semua umatmu, berkat jasmani, jiwani, rohani, berkat materi engkau curahkan. Pimpin masa depan kami, sungguh ada harapan kami takkan hilang. Dan Tuhan turunkan berkat-Mu, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih setialah Bapa yang akan melingkupi, dan juga kuasa Roh Kudus yang akan memimpin engkau hidup dalam alam supernatural, mujizat mewarnai. Itu akan semua menjadi berkat-Mu mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya telah diberkati Tuhan dan terima berkat, katakan amin. Haleluya. Oke, kita akhiri acara All by Grace kali ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, Shalom. Sampai jumpa Jumat mendatang. Dalam nama Yesus diberkati. Amin. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorai, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang. Kau tidak serahkan dan kau tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Engkau memberitahukan padaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita yang melimpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Kau diri sebelah kananku, ku tak goyah. Hatiku bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.